itu adalah hadis, ikhwas kalian. Itu adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa ketika membuka kajiannya, membuka perkumpulan walaupun orangnya nggak banyak, walaupun cuma satu atau dua, ketika Rasulullah membuka perkataan dengan nasihat, selalu Rasulullah berpesan, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwas sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, di sore yang cerah ini, kita diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga langkah-langkah kaki kita menuju masjid, tempat yang mulia, salah satu di antara tempat-tempat mulia dan bahkan paling mulia, dan kita sudah duduk di masjid ini, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat ya, setiap waktu seorang mukmin hendaklah dia bersyukur. Karena bersyukur itu agak berat daripada bersabar. Dan syukur dan sabar ini dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Kita sabar ketika kita dalam ditimpa musibah. Kita bersyukur ketika kita diberi nikmat. Dan nikmat Allah lebih banyak daripada musibah yang diberikan kepada kita. Kita harus akui itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in." Perhatikan tuh. Kata Allah apa? Wala nabluwannakum bisyai'in, dan sungguh pasti aku akan menguji kalian bisyai'in, dengan sedikit. Jadi ujiannya nggak banyak, musibah yang ditimpakan kepada kita tidak banyak. Minal khauf, sedikit dari rasa takut, ya. Wal ju', sedikit dari rasa lapar. Ya. Minal ju', minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal, sedikit kekurangan harta. Lebih banyak harta yang kita punya daripada sedikit harta yang kita peroleh. Wal anfusi was samarat, dan sedikit Allah uji badan-badan kita atau badan orang yang kita cintai. Mungkin anak kita sakit, ya, orang tua kita sakit, istri kita sakit. Itu jarang Allah berikan. Lebih banyak kalau kita ukur nikmat yang diberikan kepada kita, maka hendaklah kita banyak bersyukur. Salah satu yang harus kita syukuri, kita berada di atas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas Islam. Kita hidup dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya Allah. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita pungkiri, tidak boleh kita tidak syukuri. Dan Allah mengancam, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur, ya, maka aku akan tambah kenikmatan supaya Anda berada di atas syukur yang lebih banyak. Tapi diancam oleh Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian semuanya mengkufuri nikmat, mengingkari nikmat, tidak mau mengingkari bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah dan kita merasakan semuanya. Nikmat yang kita peroleh lebih banyak daripada musibah. Inna azabi
la syadid. Sungguh azabku sangatlah pedih, sangatlah keras. Maka ikhwas sekalian ya, yang duduk di majelis ta'lim, hendaklah membersihkan hati-hati kita, renungi bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kenikmatan kepada kita, dan hendaklah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian dari mati Allah, kita masuk ke melanjutkan kitab Al-Usul As-Salasah, 3 landasan pokok yang di pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan Ar-Risalatul Ula ya. Pesan yang pertama dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, seorang penulis rahimahullah. Jadi ingat kemarin Al-Usul As-Salasah dalam kitab ini memberikan penjelasan tentang 3 landasan pokok. Tapi beliau memberikan bonus, ya kan? Memberikan bonus. Bonusnya adalah pesan yang pertama, yaitu dengan 4 masail. 4 masalah. Kemudian bonus yang kedua adalah yang nanti akan kita baca hari ini, ya, yaitu salasu masail, ada 3 masalah. Kemudian bonus yang ketiga ya adalah 2 masalah. Mas'alatan, ada 2 masalah yang harus ini kita perhatikan, menjadi pesan yang sangat penting dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya. Dan yang terakhir baru penjelasan tentang inti daripada buku ini, yaitu Al-Usul As-Salasah. Kenapa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab memberikan yang tadinya 1 tapi diberikan lebih dari 1? Ya, kita harus ambil faedahnya ini. Jadi kalau kita mau memberikan sesuatu yang bermanfaat, jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Jadi sesuatu yang bermanfaat. Kita kalau memberikan sesuatu yang bermanfaat, jangan tanggung-tanggung. Kalau kita sedang berbuat baik ya dengan tetangga, ya memberikan sesuatu ya, di rumah punya apa misalkan? Punya kolak, tahu kolak? Punya kolak ubi misalkan, singkong, kolak singkong. Apa namanya? Kolak atau kulek sih? Kolak ya. Kulek ya. Ada kolak ya. Soalnya kalau kolak itu bahasa Arab, artinya kolikun, artinya apa namanya? Kolikun itu apa namanya? Kolik ya. Kolik itu artinya kurang gairah. Jadi kalau kita punya kolak di rumah ataupun punya makanan sesuatu, itu jangan tanggung-tanggung ngasihnya. Ya. Jangan cuma kolak. Mungkin kita kasih susunya, kita kasih santannya atau apalah ya. Itu kalau memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, ya, jangan tanggung-tanggung. Ini diajarkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dia ingin menjelaskan tentang Al-Usul As-Salasah, jawaban dari 3 pertanyaan kubur, tapi beliau tambahkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ini pelajaran, ya. Kita harus menjadi orang yang banyak memberi. Kita harus menjadi orang yang ya sedikit-sedikit memberi kepada orang, yaitu pemberian yang bermanfaat. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia ya. Jadi kalau kita berusaha untuk menjadi orang yang paling bermanfaat, itulah manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita memberikan sesuatu, jangan tanggung-tanggung, berikan yang lebih. Begitu pula Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya, beliau memberikan risalah-risalah sebelum risalah yang inti yang akan disampaikan dalam kitab ini.
Baik ikhwas sekalian dirahmati Allah, kita masuk ke Ar-Risalatus Tsaniyah, pesan yang kedua. Kita sudah baca kemarin sedikit ya. Kata beliau, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah Anda rahimakallah. Semoga Allah merahmati Anda, Allah menyayangi Anda. Allah terus ya melimpahkan kasih sayang kepada Anda sehingga Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, i'lam, pelajarilah, pahamilah dan yakinilah pesan yang akan disampaikan oleh Al-Imam Muhammad ibni Abdul Wahhab. Qala, dia mengatakan, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Sesungguhnya wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, ini tidak seperti di pesan pertama kemarin. Kalau pesan pertama itu al-insan, semua manusia secara keseluruhan. Sekarang di risalah kedua lebih khusus untuk orang muslim untuk memperhatikan pesan ini, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ustaz, apa bedanya muslim laki-laki dengan muslim perempuan dalam peribadatan kepada Allah? Lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya. Kalau perempuan ya, sholat berjamaahnya tidak di masjid, tidak wajib di masjid, di rumah cukup. Namun laki-laki wajib di masjid. Kalau perempuan ya non-stop ibadahnya non-stop. Kalau laki-laki apa? Kalau laki-laki ibadahnya non-stop tanpa ada tanggal merah, betul? Kalau perempuan ada tanggal merahnya. Jadi nggak ada liburan kalau laki-laki untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada itu giliran hari raya, libur sholat. Kemarin kemerdekaan, libur nggak sholatnya? Enggak kan? Sholat sunnahnya juga jangan ditinggalin gara-gara lomba makan kerupuk. Sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah terus dilaksanakan ya. Jadi nggak ada non-stop, jadi non-stop, tidak ada berhentinya. Adapun perempuan beda ya. Perempuan ada berhentinya. Oleh karenanya ya, kalau dalam ilmu fikih khususnya tentang persaksian ya, persaksian laki-laki itu sebanding dengan 2 perempuan. Bahkan dalam ilmu waris, lizzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapatnya double daripada perempuan. Kenapa? Karena laki-laki tidak pernah stop untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun perempuan dikasih dispensasi. Nah, ini perbedaan laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan, namun lebih banyak kesamaannya. Lebih banyak apa? Kesamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu, mempelajari salasi hadhil masail, 3 masalah-masalah ini, wal amalu bihinna, dan mengamalkan 3 masalah tersebut. Jadi setelah belajar langsung dia beramal. Di sini ditekankan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Jadi bukan hanya belajar saja, bukan hanya sekedar dia tahu, tapi diamalkan. Karena saking apanya? Saking pentingnya 3 masalah ini. Qala ta'allum. Perhatikan di sini, mohon sebelum ini kita perhatikan dulu ya. Ini kalimatnya berbobot ya. Jadi perkataan ulama besar ya, ini perkataannya simpel tapi berbobot. Ya, itulah orang yang berilmu. Sedikit berbicara ya, namun isinya bisa disyarah dengan syarah yang panjang dan memberikan faedah. Oleh karenanya Rasulullah SAW disebut
perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebut jawami'ul kalim, kumpulan semua kalimat. Jadi hadis Rasulullah pendek hadisnya, la taghdab, janganlah kamu marah. Tapi kalau dijelasin itu bisa berjam-jam. Saking apanya? Saking berbobotnya perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga ya, beliau mengatakan ta'allumu, mempelajari. Ya. Jadi belajar itu bukan hanya sekedar baca buku. Ini ada pesan ya dari syarah Syekh Syekh Saleh Al-Fauzan. Dia mengatakan at-ta'allumu huna maknahu, ta'allum di sini artinya at-talaqqi 'anil ulama. Belajar, yang namanya belajar itu dia talaqi dengan ulama. Tahu talaqi? Talaqi itu berhadapan dengan orang yang mengajarkan. Talaqi berhadapan. Bukan hanya talaqi qiraah saja. Yang huruf shad, huruf zai. Ya, bukan hanya talaqi berhadapan dalam masalah makharijul huruf, sifatul huruf saja, tidak. Tapi talaqi dalam ilmu, semua cabang ilmu. Makanya beliau mengatakan ta'allum. Ta'allum itu adalah talaqi 'anil ulama wal hifzi wal fahmi wal idraki. Jadi yang dimaksud dengan belajar itu adalah benar-benar berhadapan dengan guru, kemudian dia menghafal, ya, menghafal minimal dia mengingat, ya, menghafal wal fahm, dan paham. Itu namanya belajar, karena belajar tujuannya paham. Mudah-mudahan semuanya paham semua ya apa yang saya sampaikan dari awal. Wal idrak, dan mengetahui, ya, global dan rinci. Ya. Jadi hadza huwa ta'allum. Inilah yang dinamakan belajar. Ya. Jadi belajar itu proses, butuh kesungguhan, butuh kesabaran yang sangat. Subhanallah. Saya dulu pernah belajar, subhanallah. Ada teman saya, mohon maaf ya, teman saya namanya Jabal. Orang Afrika, namanya siapa? Jabal. Sekarang antum bisa sebutin lagi nggak nama itu? 1, 2, 3. Oh, bisa kan? Hafal nggak antum? Hafal, nama dia Jabal. Jabal itu artinya gunung. Emang badannya gede, orang Afrika. Dia, ya, Jabal ini teman saya, ya, orang Afrika, subhanallah. Dia kalau menghafal, ya, menghafal Quran itu keliling. Dia padahal sudah hafal, bahkan dia terkenal, ya, rajulun alladzi yahfazu al-Quran kahifzi ismihi, kahifzi ismihi. Jadi dia adalah seorang thalib, seorang santri, ya, kalau di sana, ya, santri yang dia menghafal Quran seperti menghafal namanya. Gampang kan antum bilang tadi? Bayangin ngapal Al-Quran seperti menghafal namanya. Subhanallah. Dia belajarnya itu nggak tanggung-tanggung, keliling. Jadi ada masjid luasnya luar biasa, luas. Masjid ini luas itu, ya. Itu dia keliling sampai jam 2 malam itu. Itu teman saya, subhanallah. Orang Afrika. Orang Malaysia tidur. Orang Indonesia tidur. Ini orang Afrika, subhanallah. Belajarnya luar biasa, ya. Jadi itu benar-benar ta'allum, menghafal dan bertalaki dengan gurunya. Ini namanya ta'allum. Walaisal murad mujarrad qiraah atau mutala'ah. Dan bukan hanya sekedar, ya, baca buku dan menelaah kitab. Bukan hanya itu, tapi dia harus bertalaki dengan gurunya. Ya. Dan ini kebiasaan di zaman sekarang, ikhwah sekalian. Orang yang tidak belajar namun dia mengajarkan, ya. Maka ini suatu hal yang harus diwanti-wanti di sini. Ya. Dia mengatakan wala yajuzu at-tatalammuz 'alal kutub
belajarnya autodidak. Ada orang yang belajar autodidak, dia baca buku ini, baca buku itu, tapi dia nggak berguru dengan seorang guru yang ahli, sehingga dia menjadi ta'alum. Ingat ya, bukan ta'allum tapi apa? Ta'alum. Ta'alum ini artinya dia ya menyatakan dirinya sudah belajar, padahal belum belajar karena belum talaki dengan gurunya. Ini penting ikhwas sekalian, ya. Makanya dalam kalimat ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan ta'allumu salasi hadhil masail wal amalu bihinna. Mempelajari 3 masalah ini dan mengamalkan ketiga hal tersebut. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Ada yang hamala, ada yang hamla, boleh dua-duanya. Ya. Kalau di buku ana hamala, tuh. Hamala. Di antum hamla ya. Ada yang hamla, ada yang hamala ya. Tidak apa-apa. Semuanya sama. Maknanya sama. Al-Quran juga turun dengan 7 qiraah. Ada yang berbeda hurufnya, fathahnya, kasrohnya, bahkan ada kalimatnya. Ya, itu Al-Quran. Terlebih lagi ini perkataan manusia. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Kata Syekh, ya, annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah telah menciptakan kita semua. Wa razaqana, dan Allah telah memberikan rizki kepada kita. Walam yatrukna hamala, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Perhatikan di sini ya. Jadi ya, Allah mengatakan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan annallaha khalaqana. Allah, ya, sesungguhnya Allah telah menciptakan kita semua. Ya. Jadi ini orang muslim ya diajak di sini. Orang muslim harus meyakini bahwasanya yang menciptakan kita adalah Allah. Dalam kalimat ini ada kandungan untuk mentauhidkan Allah secara rububiyah. Mentauhidkan Allah secara apa? Rububiyah. Tauhid rububiyah kepada Allah itu adalah menjadikan Allah satu-satunya yang menciptakan kita, ya. Jadi rububiyah itu adalah mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah, perbuatan-perbuatan ketuhanan. Perbuatan-perbuatan apa? Ketuhanan. Biasanya Tuhan itu perbuatannya apa? Mencipta. Apa lagi? Memberi rizki. Apalagi? Menghidupkan, mematikan, memberi daya, ya bisa. Bukan listrik. Oh, memberikan hidayah. Memberi hidayah. Ya. Tapi yang lebih perbuatan yang paling top dilakukan oleh Tuhan, ya, yaitu mencipta. Di sini di awal kalimat Syekh mengatakan annallaha khalaqana. Loh, kok kenapa kalimatnya khalaqana? Kalimatnya menciptakan kita. Kita itu siapa? Kita itu apa? Makhluk. Ya, makhluk Allah yang bernama manusia. Kenapa di sini Syekh tidak, ya, mengatakan annallaha khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma? Kenapa enggak? Karena objeknya adalah kita. Maka dia langsung disimpel perkataannya.
Annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah telah menciptakan kita semua. Ya. Jadi yang menciptakan kita adalah Allah. Ya. Ini harus tertanam, terpatri dalam diri kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai goyah dengan pemberian, dengan ajakan orang-orang ateis atau orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, yang mengatakan bahwa ya alam semesta ini ya diciptakan begitu saja, maksudnya tidak diciptakan tanpa ada perantara yang menciptakan. Ini batil. Pasti ada pelaku daripada ciptaan, tidak mungkin. Kita cukup satu dalil yang menyebutkan ya untuk membantah orang-orang ateis ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tur ayat 35. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tercipta dari sesuatu yang tidak ada, am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka masing-masing? Secara akal masuk tidak mungkin masuk. Ya. Jadi masa sesuatu itu tercipta dari sesuatu yang tidak ada, tidak mungkin. Pasti ada. Ya. Allah itu ada tidak? Allah itu ada tidak? Allah itu ada tidak? Ada. Allah itu ada. Ya. Allah itu ada. Sedangkan di sini Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in. Allah sedang menantang ya orang yang mengandalkan akal dalam berpikir, apakah ada yang menciptakan alam semesta dan isinya, ya, dipancing dengan akal. Apakah mereka tercipta dari sesuatu yang tidak ada? Pertanyaannya seperti itu, jawabannya gimana? Tidak mungkin, gitu ya. Tidak mungkin, akal tidak menerima, ya. Pasti ada pencipta. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka masing-masing? Ya, tidak mungkin juga. Ya, tidak mungkin. Ya, ini cukup untuk membungkam ya perkataan yang mengatakan bahwasanya ya alam semesta itu terjadi begitu saja. Bagaimana dengan kita? Ya, coba kita lihat, kita pandang diri kita. Tangan kita sempurna ya, ada di sini 5, di sini 5. Kenapa enggak di sini 6, di sini 7 gitu ya? Berbeda ya. Alis kita, kenapa kok alis enggak tumbuh-tumbuh segini aja, enggak panjang gitu ya? Ini luar biasa. Siapa yang menciptakan kita dengan detail seperti ini? Kita harus meyakini bahwasanya pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya banyak sekali ya. Ya, ini ada suatu dalil, bahkan Nabi pun pernah bertanya. Ya. Pernah bertanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pernah bertanya, apakah mungkin ya saya uban sudah menyala-nyala gitu ya. Jadi sudah ada uban, maksudnya sudah tua, kemudian istrinya pun mandul. Kok bisa ada keturunan? Kok bisa ada Yahya di situ? Nabi Yahya alaihissalam ya, yang dilahirkan dari ya ibunya, yang ibunya sudah dalam keadaan mandul, umurnya cukup tua. Ya, termasuk Zakaria sudah ubanan. Kenapa kok masih bisa mempunyai anak? Kata Allah apa? Ya, qala kadzalika qala rabbuk. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an,
Ya, Allah berkata, kadzalika qala rabbuka. Ya, begitulah perkataan dari Rabb kamu wahai Zakaria. Huwa alayya hayyin. Hal itu mudah bagiku. Bagi Allah mudah untuk menciptakan. Ya. Manusia yang orang tuanya sudah tua, yaitu Nabi Zakaria dengan istrinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang berasal hanya dari sang ibu tanpa adanya ayah. Jadi tidak jadi Nabi Isa alaihi assalam. Siapa yang menciptakan ini, ikhwas kalian? Allah. Ya, maka Allah mengatakan huwa alayya hayyin. Hal itu mudah bagiku. Ya. Hal itu mudah bagiku karena Allah adalah pencipta. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qad khalaqtuka, dan sungguh aku telah menciptakan kamu wahai Zakaria. Min qablu, sebelumnya aku telah menciptakan kamu wahai Zakaria. Wa lam taku syai'a, yang kamu dulu belum ada. Ya. Jadi ini meneguhkan hati Nabi Zakaria bahwasanya ya, Yahya akan dilahirkan dari dirinya dan istrinya yang umurnya sudah tua, dan itu mudah bagi Allah sebagaimana mudahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Zakaria dari ketiadaannya menjadi ada. Maka ini membuktikan bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Annallaha khalaqana wa razaqana. Setelah Allah ciptakan, ya, tidak mungkin Allah ya ciptaannya begitu dibiarkan saja. Ya, tidak ada Tidak ada kalau bahasa ininya, maintenance ya. Tidak ada apa? Tidak ada pemeliharaannya. Allah Subhanahu wa taala memelihara alam semesta, dan kita begitu pula dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang hidup dari kutub utara sampai kutub selatan, dari ufuk barat sampai ufuk timur, semua Allah tanggung pemeliharaannya. Subhanallah. Ini kalau kalau di perusahaan itu ada maintenance ya. Jadi ada gedung 9 lantai. Bagaimana caranya supaya tidak rugi? Ya, gedung tersebut terpelihara, butuh maintenance yang Yang handal. Ya. Apalagi kalau gedungnya itu profit, yang menghasilkan uang. Ya, gedung hotel misalkan. Bagaimana cara pemeliharaannya itu membutuhkan maintenance yang Yang handal. Ya, yang bisa mengurangi kerugian. Adapun Allah Subhanahu wa taala ya memelihara kita semua para manusia, yaitu dengan cara memberikan rizki. Kita diberikan rizki, ikhwas kalian. Wa razaqana. Allah lah yang telah memberikan rizki kepada kita. Rizki itu identik kebanyakan dengan apa? Makan ya. Makanan, minuman. Ya, ini ya, manusia butuh makanan, manusia butuh minuman ya. Manusia butuh apa lagi? Sandang, pangan, apa lagi? Papan, kendaraan ya, al-marakib, kendaraan, wal masalih, dan hal-hal yang memberikan maslahat. Ya, misalkan HP ya, zaman sekarang semakin meningkat itu. Ini rizki, ikhwas sekalian. Rizki itu bukan hanya makanan, semua hal yang memberikan kenikmatan, semua hal yang kita merasakan kenikmatan tersebut, ini namanya rizki. Dipuji orang, rizki bukan? Rizki. Dipuji suami, dipuji istri, rizki bukan itu? Rizki, ikhwas sekalian. Mendapatkan kabar yang baik, ya. Anak-anak kita lulus ujiannya, misalkan di suatu lembaga pendidikan,
Ini rizki, ikhwas sekalian. Rizki itu luas. Jadi rizki bukan hanya sekedar apa? Sekedar uang, harta, makanan, minuman, emas, perak. Bukan itu yang dimaksud rizki. Tapi rizki adalah seluruh hal-hal yang memberikan kenikmatan kepada kita. Ketenangan, tanpa gangguan. Ya, kita bisa duduk di sini nggak diusir, ya. Tidak digebrak-gebrak orang. Alhamdulillah. Ini namanya rizki dari Allah. Kita belajar, ya, mengisi waktu-waktu kita dengan ilmu. Ini rizki, ikhwas sekalian. Tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah rizki. Ya. Alima subhanahu hajatana. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua kebutuhan kita. Manusia punya kebutuhan. Ya. Fasakhkhara lana ma fis samawati wal ardi kullihi limasalihina min ajli baqaina ala qaidil hayah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sakhara itu menundukkan langit dan bumi. Allah menundukkan langit dan bumi sehingga kita mendapatkan nikmat. Coba kalau di langit dan bumi, ya, kalau kita makan, langit dan bumi menghasilkan apa? Misalkan buah apel, betul tidak? Misalkan apel ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apel ini menjadi rizki bagi kita. Kemudian kita makan, ya, apel tersebut kita makan sampai kenyang. Siapa yang memberikan rizki ini? Apel atau Allah? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang sakhara, yang telah menundukkan. Contohnya apel ditundukkan bisa mau kita makan. Ya, bayangin kalau kita lagi makan apel, apelnya ngelawan. Betul tidak? Kalau kita lagi makan ayam, ya, ayam gorengnya hidup, tidak mau lari. Kalau kita lagi naik kuda, ya, kalau zaman dulu kuda, ya, kendaraannya kuda atau onta merah, ya. Kalau zaman sekarang bukan onta merah, apa misalnya? Ya, mobil merah. Ya, naik mobil ataupun kendaraan itu tidak apa? Ya, tidak berontak. Ah, kamu sana turun gitu kan? Tidak. Ya. Semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi rezeki bagi kita. Makanya Allah di sini dikatakan wa razaqana. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Ya. Jadi tadi kita diciptakan, kemudian dikasih apa? Rizki. Oh, kita nikmati kehidupan, kita menikmati waktu-waktu umur kita dari lahir sampai menjelang kematian, kita nikmati. Apakah Allah, ya, membiarkan kita begitu saja? Ada orang yang sholatnya rajin, Allah biarkan saja tanpa diberikan pahala begitu? Ada orang yang fajir, ada orang yang ahli maksiat, ada orang yang kafir, Allah diamkan saja begitu saja? Tidak, ikhwas sekalian. Ya. Kata Syekh, ya, walam yatrukna hamala. Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Ya. Jadi ada hikmah di balik kita diciptakan oleh Allah, ya, yang dengan kita diciptakan oleh Allah, kita diberikan rizki, kita menjalani kehidupan sehari-hari, semuanya ada hikmahnya. Ya, semuanya ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya. Jadi Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Hamala, kalimat hamala itu, hamala atau hamla diambil dari kata haml. Al-haml asyai'ul muhmal, sesuatu yang disepelekan, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang dibiarkan. Kita tidak demikian, ikhwas sekalian. Kita tidak seperti tukang arloji, ya. Tidak seperti apa? Tukang arloji. Arloji bikin apa? Bikin jam, kemudian udah berjalan, sudah, ya, dibiarkan begitu saja. Ya. Tapi Allah
kendalikan terus. Ya, Allah terus bersama kita. Ya. Maka di sini fallahu khalaqana wa razaqana li hikmatin. Allah menciptakan kita semua, Allah memberikan rezeki kepada kita untuk satu tujuan, untuk satu hikmah. Apa itu hikmahnya? Ya. Anta'budahu subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya adalah agar kita itu menyembah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita yakini. Ya. Oleh karenanya Allah mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan hidup kita diciptakan, dikasih rizki, ya. Walaupun berbeda-beda keadaan kita, ya, hartanya berbeda-beda satu sama lainnya, rezeki kita berbeda-beda, ya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, berbeda-beda. Tapi semua ada tujuannya, ikhwas sekalian. Kita diciptakan, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk, ya, mereka semuanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhluqna li hadhil hayatid dunya faqat li'aishin fiha. Ya. Bukanlah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini hanya sekedar hidup. Ya. Kemudian kita makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, kerja. Ya. Kalau seperti ini berarti sia-sia. Dan Allah tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, ya. Semuanya, ya, ada tujuan. Semuanya ada tujuan. Maka Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian dengan penciptaan yang sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan, ya, menurut kalian semua tidak dikembalikan kepada kami. Ya, nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita yang diberikan sangat singkat, antara 60 dan 70, semuanya ada tujuannya. Ya, dan ada hadisnya, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya umur manusia dibatasi. Tujuannya apa? Agar kita benar-benar, ya, mewujudkan tujuan diciptakannya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihadza, kemudian dikatakan di sini, qad yakunu minan nas man yafni umruhu fi ibadatillah wa fi ta'atihi wa huwa fi faqrin wa fi hajatin wa qad yakunu mazluman madghutan alaihi wa mudayyaqan alaihi wa la yanalu syai'an min jazaa'i amalihi fi hadhihi dunya. Oleh karenanya ada orang, ya, dia menghabiskan umurnya, ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Padahal dia kondisinya fakir, padahal dia kondisinya orang miskin. Ada orang yang demikian. Dan bahkan ada orang yang kondisinya dia beribadahnya luar biasa, tapi dalam keadaan dizolimi. Namun ada pula orang yang hidupnya serba mewah, hidupnya serba ada, mau ini mau itu tinggal pencet, ya. Tapi, ya, wal'iyazubillah, ya, dia hidupnya penuh dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Ada orang yang demikian, ya. Maka kita merenungi tujuan diciptakannya kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bal arsala ilaina rasula. Ini sebagai jawaban dari tadi, dari yang disebutkan kalimat sebelumnya. Ya. Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Ya. Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita untuk beribadah kepada Allah, ya, dan tidak dibiarkan begitu saja. Allah kasih petunjuk dengan cara apa? Arsala ilaina rasula, yaitu mengutus kepada kita seorang rasul. Ya. Jadi ada bimbingan yang khusus. Maka nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang akan membimbing kita untuk mengenal Allah, ya, untuk menjelaskan kenapa kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, siapa yang memberikan rizki kepada kita, ya, semuanya Allah utus seorang rasul. Makanya kenikmatan terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, seorang rasul. Bayangin, seandainya rasul tidak ada, ya, lakanan nasu kal bahaim, pasti sungguh manusia hidupnya seperti binatang. Coba bayangin, binatang, ya, makan apapun dia makan, minum apapun dia minum, ya, lawan jenis apapun dihantam. Ya, itu binatang. Seandainya tidak ada rasul, lakanan nas kal bahaim, sungguh manusia pasti akan seperti binatang. Maka di sini, ya, lamma kanatil ibadatu la yajuzu an na'khudhaha min istihsanina aw taqlid fulanin wa alan minan nas arsalallahu ilaina rusulan. Ya, ketika ibadah itu, ya, tadi kan tujuan kita diciptakan untuk apa tadi? Beribadah. Ini kita ibadahnya bagaimana, kan gitu kan? Kita mau ibadahnya bagaimana caranya? Ya. Dan ibadah itu tidak boleh dilakukan, ya, kecuali dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih petunjuk melalui diutusnya seorang rasul cara beribadah, ya. Jadi la yajuzu an na'khudhaha min istihsanina. Tidak boleh bagi kita untuk beribadah dengan menganggap hal-hal tersebut dengan ibadah yang dianggap baik. Ya, spekulasi kalau bahasa. Spekulasi, kita bikin ini yang terbaik begini loh. Ini yang terbaik begini. Ya. Ya, masing-masing punya kebaikan. Jadi misalkan nanti di Sukabumi misalkan, atau di Cisaat, atau di mana nih, di Kadudampit atau di mana, dia punya masing-masing syariat sendiri-sendiri, ya. Dalam contohnya dalam membaca Al-Quran saja, ya. Kalau membaca Al-Quran huruf zal, ya, huruf zal, ya, zal menurut Rasul SAW. Tapi kalau orang Jakarta bukan zal tapi jal, ya kan? Kalau orang Sunda bukan jal, dal, ya. Dal, zal dibaca dal. Betul tidak? Ini masing-masing punya cara sendiri. Tidak seperti itu. Cara membaca Al-Quran pun harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi syariat, ya, cara sholat, ya. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah nih, cara sholat saya begini loh, diam, ya. Tak bisa, ya, karena aslul ibadah haram. Hukum asal beribadah kepada Allah itu hukumnya haram, hukum asal. Sampai ada penjelasan, sampai ada dalil tentang tata cara beribadah kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutus seorang rasul untuk dijadikan, ya, sebagai contoh teladan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Fal ibadatu tauqifiyah, ya. Maka ibadah-ibadah itu adalah sesuatu yang sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tauqifiyah itu artinya ibadah tidak perlu diambil. Maksudnya ibadah itu tidak perlu dilakukan kecuali ditetapkan oleh syariat, ada dalilnya. Kita nggak boleh beribadah tanpa dalil. Ya, kita nggak boleh beribadah tanpa petunjuk. Ya, salat zuhur berapa rakaat? 2 rakaat, 4 rakaat. Ada petunjuknya tidak? Ada yang mencontohkan. Siapa yang mencontohkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya orang bilang, seandainya Allah tidak mengutus seorang Rasul, ya masing-masing jangan 4 sedikit, 16 kali enak. 16 sedikit, 100 rakaat. 100 rakaat sedikit, 1000 rakaat itu zuhur. Wah, subhanallah. Masing-masing punya ya keinginan. Ya, tapi Allah memberikan tidak dibiarkan begitu saja kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki, tapi Allah bal arsala ilaina rasula. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Ya, mengutus kita seorang rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita. Ya, selama hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi suatu syariat. Karena ucapan Nabi semuanya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berucap dengan ucapan yang didasari dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Ya, kecuali perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah wahyu. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini perkataan Nabi, perkataannya bukan perkataan hawa nafsu. Tapi perkataan yang di dalamnya didasari oleh wahyu. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Kemudian Al-Imam mengatakan, "Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar." Barang siapa yang mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang mendurhakainya, bermaksiat dengannya, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Banyak dalil tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalil. Di antaranya adalah wa in tuti'uhu tahtadu. Seandainya kalian mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, Anda telah mendapatkan petunjuk. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah berbuat taat kepada Allah. Ya. Jadi ini fungsinya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Pada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kullukum yadkhulul jannah. Ya. Setiap kalian pasti masuk surga. Subhanallah ya. Tapi ada lanjutannya apa?
illa man aba, kecuali siapa yang enggan masuk surga. Setiap kita punya potensi untuk masuk surga selama kita berbuat taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum yadkhulul jannah. Setiap kalian semuanya bisa masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang dia enggan untuk masuk surga. Sahabat bertanya, siapa yang enggak mau masuk surga wahai Rasul? Ya Rasulullah, waman ya'ba, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, wa man asani faqad aba, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, durhaka kepadaku, tidak mau taat kepadaku, faqad aba, sungguh dia telah enggan masuk surga. Berarti ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ketaatan setelah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua ikhwas sekalian. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak asal bicara, namun dia mengeluarkan dalil, sekali lagi bahwasanya belajar ilmu harus berdalil, diajarkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil tentang kita harus berbuat taat kepada Rasul, ada dalilnya. Apa dalilnya? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami arsalna ilaikum, telah mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul, syahidan alaikum, yang menjadi saksi bagi kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun tersebut berbuat maksiat, durhaka kepada rasul yang telah kami utus. Fa'akhaznahu akhzau wabila, maka kami timpakan kepadanya azab yang sangat berat, wabila, sangat berat. Apa yang bisa kita ambil dari dalil ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna arsalna ilaikum rasula, sesungguhnya kami, inna, lihat kalimatnya, inna, sesungguhnya kami. Jadi Allah selalu mengungkapkan kalimat inna. Kalau kita belajar bahasa Arab, inna itu artinya sesungguhnya apa? Kami. Kalau bahasa Indonesia, kami itu orangnya banyak atau satu? Banyak. Tapi Allah sering mengungkapkan dalam Al-Quran, mengatakan inna, kami, sesungguhnya kami. Padahal Allah itu satu. Ada orang yang nggak tahu, dia bilang, oh Allah itu banyak, Allah itu ada di mana-mana, ada di WC, ada di apa. Ini pemikiran yang batil, akidah yang batil. Tapi Allah mengatakan inna, sebagaimana ahlul ilmi mengatakan inna ad-dhamir raji'un ilallahi subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Domirnya, kata ganti inna, kami ini kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza dhamirul mu'zam, nafsahu. Domir kami dalam kalimat inna adalah untuk mengagungkan dirinya. Jadi Allah mengagungkan dirinya. Boleh tidak Allah mengagungkan dirinya? Boleh saja. Karena Allah pencipta, Allah mengagungkan dirinya, kami. Ini bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala, banyak diungkapkan dalam berbagai ayat. Arsalna, telah kami utus, ilaikum. Ilaikum itu kepada kalian. Kalian itu siapa saja? Bukan hanya manusia, tapi juga
jin. Ya kan tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa ilaikum itu maksudnya adalah kepada kalian semua, kalian itu manusia dan jin, sakolain. Ya. Dua makhluk yang memberatkan bumi. Siapa dia? Manusia dan jin. Ya, kita harus sadar nih. Kita ini bikin berat bumi. Kita tuh manusia bikin berat bumi. Jin pun demikian, membuat bumi menjadi berat. Ya. Maka disebut sakolain. Inna arsalna ilaikum rasulan, sungguh kami telah mengutus ya seorang rasul kepada kalian, syahidan alaikum, untuk menjadi saksi ya atas kalian di hadapan Allah. Jadi Rasulullah SAW ya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi karena hujah-hujahnya ya materi-materinya sudah diberikan ya. Rukun-rukun Islam telah dijelaskan, rukun-rukun iman telah dijelaskan, cara sholat, cara ibadah, cara berakhlak sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah tutup ya umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat terakhir, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Hari ini aku telah menyempurnakan kepada kalian ya agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan kepada kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islama dina, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Ya. Jadi Rasul SAW ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika nanti kita ya di hari kiamat. Maka Allah mengatakan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus ya seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa rasul itu di zaman Fir'aun? Nabi Musa alaihi assalam. Ini Fir'aun ini nama panggilan raja, bukan nama asli dia, bukan mutlak. Tapi semua raja di zaman itu disebut apa? Fir'aun. Ya. Ini Fir'aun yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, jadi pengakuan terhadap dirinya bahwasanya dirinya mempunyai kerububiyahan. Ya, dirinya yang mencipta, dirinya yang memberikan rizki, dirinya yang mematikan, menghidupkan. Ini adalah apa? Ya, penyimpangan yang besar. Tagha, ya, makanya dalam Al-Qur'an disebut ya tagha itu telah melampaui batas, mengakui dirinya adalah Tuhan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang rasul, Nabi Musa alaihissalam, berhadapan dengan Fir'aun, dan Fir'aun itu jago ngomong. Ya, Fir'aun ini pandai bicara, ya, dan dia bisa ya membantah semua perkataan siapapun, termasuk Nabi Musa alaihi assalam. Ya. Tapi karena di sini Allah mengatakan fa'asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun tersebut ya berbuat durhaka kepada Musa. Dia tidak mau menerima ya dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya yang menciptakan dan Rabbul Alamin itu adalah Allah. Ini tidak diterima oleh Fir'aun. Fa'akhaznahu akhzau wabila, maka ya kata Allah, kami ya menjadikannya, menghukuminya ya dalam azab yang sangat berat. Jadi Fir'aun ini dihukumi dengan azab yang sangat berat. Ada tiga azab yang sangat berat yang ada pada Fir'aun. Ya. Yang pertama, annallaha aghraqahum an akhirihim fi lahzatin wahidah. Allah Subhanahu Wa Taala apa? Menenggelamkan Fir'aun dalam satu waktu, dalam sekejap. Ya, bayangin ya.
Ini alu Fir'aun itu keluarga Fir'aun. Fir'aun itu banyak. Mereka semuanya mengaku dirinya nabi. Biangnya mengaku dirinya Tuhan. Ya, ini yang pertama, Allah tenggelamkan mereka. Dan kedua, ya, hukuman untuk Fir'aun, hukuman yang berat pada Fir'aun, annahum yu'azzabuna fil barzakhi ila an taqumas sa'ah. Ya, Fir'aun ini ya diazab di alam barzakh sampai hari kiamat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya adanya azab kubur. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Ya. Neraka itu ditampakkan ya kepada mayatnya Fir'aun yang sekarang ada di Mesir ya. Itu lagi ditampakkan neraka itu. Ya, di alam barzakhnya ditampakkan ya ghuduwan wa 'ashiyya, baik di pagi hari maupun di sore hari. Ya, kita lagi zikir petang, zikir pagi, itu dia lagi ditampakkan neraka, bayangin. Ini azab yang pedih. Kemudian yang terakhir, ya, azab untuk Fir'aun yang sangat pedih. Itu adalah apa? Annahum idza ba'asu yaumal qiyamati yadkhuluna asyaddal azab. Maka Fir'aun ya nanti ketika datang hari kiamat, dia dibangkitkan, ya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai azab yang paling dahsyat pedihnya, ya, yang paling dahsyat. Dalilnya apa? Allah berfirman, wa yauma taqumus sa'atu, dan dikala hari kiamat akan datang, adkhilu ala fir'aun, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat itu ada perkataan bahwasanya ya adkhilu ala fir'aun, masukkan ya keluarga Fir'aun asyaddal azab, dengan azab yang paling pedih. Perhatikan ya ikhwas sekalian, ya. Ini nabinya siapa tadi? Nabi Musa. Yang bermaksiat kepada Nabi Musa siapa? Fir'aun. Sekarang saya tanya, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad mana lebih mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariat Islam, sehingga kita bisa sholat dengan bentuk yang sama rata, karena satu teladan kita yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang lebih afdal daripada Nabi Musa, lebih mulia daripada Nabi Musa. Ya. Sungguh kita apabila kita bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azabnya lebih pedih daripada azab Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun nabinya siapa? Musa. Musa lebih mulia mana Musa dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Nabi kita adalah Nabi Muhammad, maka kita ya hendaklah tidak boleh ya bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mentaatinya. Ya, Rasulullah bilang ya, qassus syawarib wa ahful lihya. Apa? Cukurlah kumis Anda, ya, wa ahful lihyah, dan biarkan jenggot apa? Tumbuh. Cukur kumis. Kumis bahasa Arabnya syarib. Syarib diambil dari kata syaroba yashrobu. Syarib itu artinya syaroba yashrobu. Syaroba yashrobu artinya minum. Jadi syarib itu artinya kumis, ya. Bahasa Arabnya kumis itu apa namanya? Syarib. Itu yang menghalangi minum disebut kumis. Yang menghalangi minum, makanya kumis bahasa Arabnya syarib. Syarib itu penghalang minum. Coba kalau kumisnya panjang sampai sini, kita minumnya susah kan? Nah, maka kata Rasul, qassus syawarib, cukur apa namanya? Kumis. Siapa yang bilang kita mau taat atau mau bermaksiat? Taat. Wa ahful lihyah atau wa ahful liha dalam riwayat yang lain. Dan biarkan jenggot itu tumbuh, jangan dicukur, ya, jangan dikerok, ya.
Khaliful majusiyin. Ya, selisihilah orang-orang yang berakidah majusi dengan cara apa? Ya, mencukur kumis dan apa? Membiarkan jenggot tumbuh. Contohnya itu, belum yang lain. Ya, apalagi yang Rasulullah minta, apalagi yang Rasulullah perintahkan, maka kita harus taat dan kita dilarang untuk bermaksiat. Ya, apabila kita bermaksiat kepada Nabi, tidak mengikuti cara beribadahnya Nabi, maka ini mendatangkan azab yang sangat pedih, lebih pedih daripada azabnya Fir'aun. Ini saja ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, ya, yang bisa saya sampaikan, ya, di pesan yang kedua di bagian yang pertama. Berarti sisa berapa lagi? Sisa 2 lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya anak enggak salat di sini.